arah kehidupan kita. Mari kita mulai ibadah ini dengan menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas penyertaan kami rasakan di setiap musim kehidupan kami, baik masa senang ataupun masa sulit Bapa. Hari ini melalui ibadah kami percaya Engkau akan segarkan kembali kami Bapa. Pimpin ibadah ini Bapa dari awal sampai dengan akhir. Lancarkan ibadah ini dan pimpin jemaat Bapa. Terima kasih Bapa, pimpin jemaat hadir di tempat ini dan pasukan malaikat-Mu memimpin yang masih dalam perjalanan. Dan kami percaya jemaat yang harus dan tidak memberitakan Bapa, tapi tidak dapat hadir karena kelemahan jiwa atau pada halangan apapun. Kami percaya apa yang telah memampukan mereka, baik memberikan kekuatan dan menyelesaikan setiap urusan mereka, sehingga mereka boleh kembali beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami mau beribadah dengan syukur dan sukacita. Haleluya. Amin. Mari kita rayakan ucapan syukur dengan ucapan syukur dan pujian kemuliaan atas nama Bapa, Elohim yang perkasa, El Elyon, Elohim yang maha tinggi, Raja segala raja. Kita naikkan pujian El Gibor El Elyon.
Terima kasih Bapa atas hari Sabat ini. Kini saatnya kami mau berdiam untuk mendengarkan daftar-Mu, untuk mendengarkan kebenaran-Mu, untuk yang menjadi tuntunan dalam hidup kami Bapa. Perbaharui kami oleh pembaharuan budi-Mu Bapa, sehingga kami dapat membedakan mana kehendak-Mu yang baik, yang berkenan kepadamu dan yang sempurna. Mari Roh Kudus pimpin kami, pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Roh hikmat marifat berkuasa dan menguasai hamba-Mu ini Bapa. Dan apapun yang bukan daripada-Mu, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Masihi Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersiap untuk menerima kebenaran-Mu. Karena kami perlu Kau Tuhan. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Beshem Hamasya. Selamat kita berjumpa kembali di hari Syabat yang kudus dalam Avodah sehari Sabat. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk khair dan chesed Adonai, anugerah dan kasih setianya yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Amin, saudara. Di tengah situasi dan keadaan dunia yang semakin tidak menentu, ya, yang semakin buruk, kita katakan bahwa dunia itu bukan semakin baik, ya, tetapi anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita bersyukur kalau kita boleh ada, ya,
Karena ada waktunya nanti orang akan haus dan lapar akan firman Tuhan. Saat ini kita bersyukur kita boleh ada dalam pertemuan kudus. Kita melakukan mitzvah Elohim saat ini, sebab perintah itu meluruskan hidup kita. Baik, mari kita akan masuk di dalam rangkaian Sidur. Saya akan ada tambahan nanti Sidur untuk Syabat ya, untuk berkat Syabat ya. Karena memang ini hari Syabat, jadi saya mau sisipkan supaya kita bisa belajar bersama-sama untuk menaikkan lantunan untuk Syabat. Kita buka Sidur halaman 22, kita naikkan nyanyian doa Matofu, O Halecha Yaakov. Matofu, Matofu, O Halecha Yaakov, Miskerotecha Israel, Matofu, Matofu, O Halecha Yaakov, Miskerotecha Israel, Ba'ayin Erov Chastecha, Ahu Etecha, Estacha Ve'echa Kotzecha, Biratecha, Matofu, Matofu, O Halecha Yaakov, Miskerotecha Israel, Matofu, Matofu, O Halecha Yaakov, Miskerotecha Israel, Adonai Ahavti, Me'an Menecha, Ungkon Miskan Kevodecha, Miskan Vodecha, Vagi Estachaber, Be'eraha, Be'eraha Lifnei Adonai, Osi, Matofu, Matofu, O Halecha Yaakov, Miskerotecha Israel, Matofu, Matofu, O Halecha Yaakov, Miskerotecha Israel, Va'ani Tefilati Lecha, Adonai Eratzon, Elohim Berov Chastecha, Elohim Berov Chastecha, Aneni Be'emet Yisecha, Matofu, Matofu, O Halecha Yaakov, Miskerotecha Israel, Miskerotecha Israel. Elohim, dalam berkat kasih setiamu yang besar, jawablah aku dalam kebenaran keselamatanmu. Amin. Kita lanjutkan dengan membacakan Mazmur 92. Kita ambil bagian sadik katamar, bagian akhir, bagian baru
baris yang 4 baris terakhir di halaman 26. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di Bait Adonai akan bertunas di pelataran Elohim kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Adonai Elohim itu benar, Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sadikata Hamahibra Keres Malvanon Yisge Seturi Bevet Adonai Behasot Eloheinu Yahweh Od Yenuhun Besewa Deshenim Brananim Yidu Lehadim Kiashar Adonai Suri Beloa Lahatapu Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam Kriyat Shema. Kita arahkan hati kita kehadiran yang kudus. Kita mengingat juga kota Raja Maha Besar Yerusalem, di mana Mashiach akan datang dan memerintah sebagai Raja. Barehu et Adonai Hammevorah. Baruch Adonai Hammevorah leolam vaed. Baruch Adonai Hammevorah leolam vaed. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah Israel, Adonai Elohim kita, Adonai Echad, diberkatilah namanya, mulia kerajaannya kekal selama-lamanya. Ve'ahavta Ve'ahavta et Adonai Elohecha Be'kol levacha Ube'kol nafshecha Ube'kol me'odecha Ve'hayu Hadi ha'ele Asher Anochi Mitzavecha Hayom Alevavecha Veshinanta Levanecha Vedibarta Bam Veshitecha Bebetecha Ubletecha Baderech Ubshapecha Ubkumecha Uksatam Leod Ayahecha Ve'ayul Tamud Ben Enecha Uchtatam Amishon Betecha Ubisarecha Lema'at Hiskeru V'asitem et kol mishpotai V'item kedoshim
Lelohechem Ani Adonai Elohechem Asher Hotzeni Ekem Me'eretz Mitzrayim Liyod Lechem Elohim Ani Adonai Elohechem Adonai Elohechem Amen. Silakan duduk. Puji Tuhan, ya kita akan memberkati anak-anak kita di hari Syabat ini. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan anak-anak di dalam tiap-tiap rumah tangga supaya apa saudara? Supaya kita mengajarkan perintah Elohim dan kita meneruskan iman kita kepada anak generasi penerus sehingga tidak putus terus menerus. Tuhan pelihara seperti Israel, Tuhan pelihara. Jadi yang menguduskan dan memelihara Israel bukan karena Israel itu adalah bangsa yang spesial, tetapi karena apa? Karena Syabat yang memelihara Israel. Haleluya, Baruch Hashem. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Elohei Abraham, Elohei Ishak, Elohei Yakub, Tuhan kami bersyukur untuk hari Syabat yang kudus yang Tuhan berikan bagi kami sebagai perjanjian kekal yang kami peroleh di dalam Mesias Yeshua yang adalah perhentian bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan berikan juga dalam tiap-tiap rumah tangga. Karena anak-anak adalah pusaka orang tua mereka ya Tuhan. Kami mohon Bapa, biarlah tangan-Mu yang kuat dan perkasa memberkati hidup mereka, menyertai langkah-langkah mereka. Ya Tuhan, melindungi mereka, memproteksi mereka dari yang jahat ya Tuhan, sehingga iman mereka boleh terus terpelihara sampai Kau datang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati mereka di dalam pendidikan, berkati mereka dalam pekerjaan, dalam cita-cita yang mereka kejar Tuhan. Berikan kecerdasan di atas rata-rata ya Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh terus berprestasi dalam pendidikan, dalam kehidupan bermasyarakat ya Tuhan, dan di dalam pelayanan. Tuhan, pakai anak-anak kami sebagai generasi penerus, sebagai tulang punggung dari Kehilah yang akan melihat kedatangan Mesias Yeshua. Terima kasih Bapak, kami percaya anak-anak kami akan melesat jauh mencapai sasaran yang tepat yang Tuhan berikan dalam hidup mereka ya Tuhan, sehingga anak-anak kami Tuhan boleh pakai untuk melayani juga Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapak. Terima kasih untuk anak laki-laki, terima berkat. Yesimcha Elohim ke Efraim veki Manasye. Kiranya Elohim, Adonai Elohim menjadikan engkau seperti Efraim dan Manasye. Engkau akan melupakan masa lalumu yang tidak menyenangkan, namun engkau akan tetap berbuah sekalipun lingkunganmu tidak mendukungmu. Sebab buah-buahmu bukan berasal dari dunia ini, melainkan berasal dari Abba, Bapa di surga. Untuk anak perempuan terima berkat. Yesimech Elohim ke Sarah Rivka Rachel Belea. Kiranya Elohim akan menjadikan kau seperti Sarah Rivka Rachel dan Lea. Kau akan menjadi wanita bijak seperti yang tertulis di dalam Amsal 31. Kau akan menjadi berkat bagi keluargamu, bagi jemaat dan bagi masyarakat, serta berkat kelak ketika engkau masuk dalam rumah tangga. Untuk keduanya terima berkat. Yevarecha Adonai v'yishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'yikunecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya langkah-langkah hidupmu ke depan akan terus dipimpin oleh Roh Kudus, Ruach HaKodes, dalam Yeshua HaMashiach. Amin. Amin. Kini hiratson. Biarlah anak-anak kita boleh terus memelihara perjanjian sampai Mesias datang. Kita akan membacakan satu bagian sidur
yaitu tentang kekudusan Syabat, ya. Kekudusan Syabat. Adonai sfatai tifta ubiagi tehilateha. Adonai sfatai tifta ubiagi tehilateha. Kita bagi berdiri. Kita akan berbagian dari tefilah kita ya, urusan Syabat. Kedushat Hayom. Yishmach Moshe lematnat kelko ki eved neman karatalo glilti beret birosho natatalo be'abdo levanecha al har Sinai ושני לוחות אבנים חורית בידו וכתוב בהם שמירת שבת, וכתוב בהם שמירת שבת, ואין כתוב בתורתך. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת בי נפש, ולא נתתו אדוני אלוהינו לגויי הארצות, ולא כנכרתו מלכנו לעובדי פשילים, וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים. כי לישראל עמך נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בהתה. המקדש שבי, כולם ישבעו ותניגו מטובך. ובשבי רצית בו וקידשתו, חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה מנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך. שחררנו מטובך, ושמחנו בישועתך. וטהר ליבנו, וטהר ליבנו, וטהר ליבנו לעובדך באמת. וטהר ליבנו, וטהר ליבנו, וטהר ליבנו לעובדך באמת. והנקילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך. וינוקו בו ישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Kiranya Elohim kami dan Elohim nenek moyang kami berkenan atas perhentian kami. Kuduskan kami dengan perintah-perintah-Mu. Berilah kami bagian dalam Torah-Mu. Kenyangkanlah kami dengan kebaikan-Mu. Buatlah kami bersuka cita atas pertolongan-Mu, serta murnikan hati kami untuk melayani Engkau dengan setia. Karuniakanlah kepada kami ya Adonai Elohim kami dalam kasih dan sayang-Mu hari Syabat-Mu yang kudus sebagai pusaka kesukaan. Dan kiranya Israel yang menguduskan nama-Mu boleh beristirahat di dalamnya. Diberkatilah Engkau Adonai yang menguduskan hari Syabat. Amin. Haleluya. Kita akan menutupnya dengan tefilat hatal midim, ya. Tefilat hatal midim. Doa murid-murid. Kita nyanyikan bersama-sama ya, Bapak Ibu. Abinu Shema
Shamayim Yitkadesh Shemcha Taku Malchutcha Yaseh Tzoncha Kebashamayim Ken Be'aretz Et Lechem Kukenu Ten Lanu Hayom Uslach Lanu Al Hatainu Kimo Sesukim Gamanahnu Lachotim Lanu Ve'atavienu Li Beni Sayon Kim Chaseinu Min Hara Kilecha Hamamlacha Ve'hagvura Ve'hativeret Li'olei Olamim Amen Kilecha Hamamlacha Ve'hagvura Ve'hativeret Li'olei Olamim Amen 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 Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan masuk di dalam pembacaan Torah, ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Sini. Ya. Layanan Torah sederhana. Mari kita naik ke gunung Adonai, ke rumah Elohei Yaakov, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar Torah dan firman Adonai dari Yerusalem. Kita bangkit berdiri menyambut Torah. Ki mitzion tetzeh Torah, Ki mitzion tetzeh Torah, Udavar Adonai Mirushalayim, Baruch Shenata Torah Torah, Baruch Shenata Torah Torah, Le'amo Israel Bikdushatu. Dari Sion akan keluar Torah dan firman Adonai dari Yerusalem. Diberkatilah dia yang memberikan Torah kepada umatnya Israel dalam kekudusannya. Amin. Duduk. Sebelum baca bagian dari parashat Lehi, terima berkat dulu. Dia yang memberkati leluhur kita Abraham, Ishak dan Yakov, kiranya dia memberkati Paparno yang telah datang untuk menghormati Adonai dan Torah. Kiranya yang kudus diberkatilah dia, memberkati dia dan keluarganya, dan mengirimkan berkat dan kemakmuran dalam segala pekerjaan tangannya. Amin. Baruch Adonai Hamepora Leolam, Baruch Ata Adonai Elohinu Melek Haolam Aser Bahar Banu Mikol Amin Penatan Lanu Toratu. Baruch Ata Adonai Noten Hatorah. Terberkatilah Engkau Adonai Tuhan kami,
penguasa alam semesta, yang telah memilih kami dari antara bangsa-bangsa dan memberikan kami Torah. Terberkatilah Adonai yang memberikan Torah. Beresit 47 ayat 28 sampai dengan 31. Bayehi Yaakov be'eret Misraim sepa Israel sana payehi yame Yaakov sine kayap sene sanim pa PR pim omeet sana payikrenu yame Yisrael lamot payikralanu la Yosef payumel lo imana mitsadi ken neka sima yeka teka direksi pesita imadi keset pemet ena tibereni Bamisrael pesak hati im apote unisani Misraim upartani bapurtam payomer anoki esi kipateka payomer hispapa lipayisa lo bayikru Israel almos hamita. Kejadian 47 28 sampai 31. Yakub tinggal di Mesir selama 17 tahun sampai umurnya mencapai 140 tahun. Ketika Yakub sudah hampir mati, dia memanggil Yusuf dan berkata, "Kalau kamu benar-benar mengasihi aku, letakkanlah tanganmu di antara pangkal pahaku untuk menunjukkan kesetiaanmu, memegang janji bahwa kamu tidak akan menguburkan aku di Mesir. Aku ingin dikubur bersama nenek moyangku sesudah aku mati. Bawalah aku keluar dari Mesir dan kuburkanlah aku bersama mereka." Jawab Yusuf, "Aku akan melaksanakan perintah ayah." Kata Yakub, "Bersumpahlah bahwa kamu akan melakukan." Maka Yusuf pun bersumpah. Lalu Yakub bersujud di tempat tidur, dan bagian di mana dia biasa meletakkan kepalanya, ia mengucap syukur kepada Tuhan. Baruch ata Adonai Eloheinu melek haolam aser natan lanu torat emet bayike olam nata betakainu. Baruch ata Adonai notan hatorah. Terberkatilah engkau Adonai Tuhan kami, Raja dunia, yang telah memberikan Taurat yang benar kepada kami, yang memberikan hidup yang kekal di dalam diri kami. Terberkatilah engkau Adonai yang telah memberkati Taurat. Besot Torah asher Moshe lifnei bnei Israel al pi Adonai Yad Moshe. Dan inilah Torah yang diberikan kepada anak-anak Israel atas perintah Adonai melalui tangan Moshe. Diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja semesta alam, gunung batu yang kekal, batu karang dari seluruh dunia, kebenaran dari segala zaman, yang maha kuasa, yang setia, yang mengatakan dan melakukan, yang mengucapkan dan memenuhi, karena semua firman-Nya betul dan benar. Dapat dipercaya engkau Adonai Elohim, dan dapat dipercaya segala firman-Mu, dan tidak ada satupun firman-Mu tidak digenapi. Karena engkaulah Tuhan dan Raja yang dapat dipercaya dan penuh belas kasihan. Diberkatilah engkau Adonai yang dapat dipercaya di dalam segala firman-Mu. Amin. Kita memberikan respon atas pembacaan Torah tadi dengan Etz Chaim, pohon kehidupan. Etz Chaim lama hazikima beton checha meusa derachecha
Shirenu Adonai Elecha Benashuva Kahadesh Kahadesh Yameinu Kadesh Yameinu Kekede. Itulah pohon kehidupan bagi barang siapa yang memegangnya, dan barang siapa yang mendukungnya patut dipuji. Jalan-jalannya adalah menyenangkan dan lorong-lorongnya penuh kedamaian. Kembalikan kami junjungan kepadamu, dan kami akan datang memperbaharui hari-hari kami seperti yang dahulu. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan tadi pembacaan Torah. Selanjutnya kita akan masuk di dalam firman Tuhan, pelajaran Torah. Sebelumnya kita berdoa, kita minta pimpinan Ruach HaKodes. Bapa dalam surga, Adonai Elohim, Elohei Abraham, Elohei Ishak, Elohei Yakub. Bapa, kami bersyukur untuk hari Sabat ini Tuhan. Kami boleh ada di dalam persekutuan yang indah ya Tuhan, bersama dengan umat-Mu, dengan jemaat-Mu Tuhan. Kami sungguh merasakan jamaah Tuhan, berkat Tuhan, hadirat Tuhan, sekinah Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Pada saat kami memuji Tuhan, pada saat kami melantunkan doa-doa kami dan menaikkan mazmur kami, kami merasakan Tuhan kekuatan baru yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar juga kami akan belajar firman Tuhan, belajar Torah Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberikan kami pengertian, pemahaman dari Ruach HaKodes, sehingga Torah yang kudus, Torah Hazot, Misinai, Torah yang dari Sinai, itu memberikan kami kekuatan oleh Ruach HaKodes yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak. Urapi kami semua Tuhan, jemaat-Mu, urapi hamba Tuhan, sehingga kami boleh menyampaikan apa yang kami boleh sampaikan menurut kuat dan kuasa Ruach HaKodes. Terpujilah Kami. Baru kata Adonai Elohim melek haolam Asher kilesanu bemitzvotav v'tzivanu la'asot bedivrei Torah. Diberkatilah Engkau Adonai, Tuhan kami Raja semesta alam, yang memuduskan kami dengan perintah-perintahnya dan memerintahkan kami untuk mempelajari kata-kata Torah. Bersih Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, kita akan membaca ikrar persekutuan. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan membaca ikrar ini. 2, 3. Dengan sukacita aku bersekutu dengan junjungan Yeshua HaMashiach, yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan, sumber keselamatan kekal. Seperti carang yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya dengan melakukan segala perintah-Nya. Aku ada seperti yang dikatakannya, aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya, aku akan jadi. Kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan berhasil dalam perintah-Nya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membahas hari ini yaitu Parashat Vayechi, dan dia hidup atau dan dia tinggal ya, Vayechi. Kita bagian ini adalah bagian terakhir, parashat terakhir di kitab Bereshit. Kitab Bereshit, di mana sahabat tepat kita akan masuk ke kitab Shemot ya, Shemot itu Keluaran. Kita bisa melihat di sini bagaimana kehidupan Yosef. Kehidupan Yosef ben Yaakov, Yosef anak Yaakov ya. Dalam parashat yang lalu yaitu parashat Vayigas, kita melihat suatu keadaan yang dramatis sekali ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Bagaimana akhirnya Yosef itu menyatakan diri ya,
membuka identitasnya kepada saudara-saudaranya. Yosef menyatakan dirinya bahwa dia adalah saudara anak Yakub, dan di situ terjadi rekonsiliasi, di situ terjadi pemulihan, terjadi revival juga, kebangkitan. Sebab apa? Sebab ini profetik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Yosef, satu hal yang kita harus perhatikan juga, bahwa Yosef adalah gambaran dari Mashiach ben Yosef. Yosef anak Yakub maksudnya ya, dia gambaran dari Mesias ben Yosef, Mesias anak Yosef. Anak Yosef, anak Yakub maksudnya ya. Memang Mesias Yeshua itu adalah anak Yosef juga ya, tukang bangunan, tukang kayu. Tapi gambaran dari Mesias ben Yosef ini adalah Yosef yang anak Yakub maksudnya. Jadi adalah sesuatu yang betul-betul luar biasa terjadi ya, ketika Yehuda dengan Mesirot Nefes ya, dengan keberanian yang mendekati Yosef. Artinya kalau kita lihat bahwa Yehuda di dalam nubuatnya yang nanti kita baca juga ya di dalam Kejadian 49, Yehuda itu juga adalah raja ya. Dikatakan bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Yehuda raja, Yosef juga penguasa Mesir, dua raja, two kings. Ya. Dua raja ini juga adalah gambaran dari Mashiach ben Yosef dan Mashiach ben David. Bertemu dua-duanya. Ya. Tapi kita tahu bahwa Mashiach ben Yosef, the suffering Messiah, dan Mashiach ben David itu mempunyai neshama yang sama, satu pribadi. Penggambarannya adalah dua, Ben Yosef dan Ben David, tetapi neshama, kebenaran itu ya, di dalam kitab Torah, di dalam Alkitab kita ada hal-hal yang baik ditulis, berkat, kutuk juga ada, hal-hal buruk, dosa, penyembahan berhala juga ada di sini. Kalau saudara lihat baca sejarah raja-raja Israel, mengerikan sekali ya. Penyembahan berhalanya itu mengerikan sekali ya, baik Samaria maupun Yehuda ya, sehingga mereka dibuang Asyur, dibuang oleh Babilonia, dibuang ke Babel. Jadi ini gambaran dari satu Yeshua Mashiach sebagai Mashiach ben Yosef. Di akhir cerita dari Vaigas, kita mau review sebentar ke Vaigas. Yosef menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya tidak mengenal dia. Kenapa saudara-saudara Yosef tidak mengenal Yosef sebagai adiknya? Karena Yosef adalah penguasa Mesir dan dia berpakaian Mesir. Mengapa orang Yahudi tidak kenal Jesus Christ yang diberitakan oleh misionari? Setiap kali misionari pergi ke Israel, no, I don't know your Jesus. I don't know. Go away. Orang Yahudi seperti itu sih kan. Sebab mereka menggambarkan Yesus, memberitakan Yesus Christ, Yesus yang versi lain, bukan versi Torah. It's different. Sekalipun memang pada perjalanannya revival kebangkitan dari Yahudi Mesianik itu terjadi juga di dalam gereja ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kan itu Ruach Kodes yang bekerja. Ya, tapi secara mainstream tidak seperti itu. Ya, karena memang ya kita tahu ya, tidak mungkin orang Yahudi itu bisa percaya Jesus Christ ya, yang membatalkan Torah, yang menganulir Torah, yang mengatakan bahwa Torah sudah selesai. No way. Orang Yahudi mengatakan bahwa Torah is our lifestyle, Torah is eternal covenant, perjanjian kekal. Why you said it's already, itu sudah dibuang, itu sudah selesai. Itu yang membuat batu sandungan ya, yang membuat mereka juga sulit untuk percaya. Nah, inilah saatnya kita sebagai remnant dari bangsa-bangsa yang sudah masuk, yang sudah ditempelkan pohon zaitun sejati itu menyatakan Yeshua yang Ibrani, Yeshua yang Yahudi, Jewish Messiah. Bukan Yeshua yang asing, Yeshua yang tidak dikenal oleh umatnya, sehingga saudara-saudaranya tidak kenal.
sehingga Yosef harus menahan Benyamin, dan akhirnya Yehuda tampil. Dengan Mesirut Nefes, yang rela berkorban. Mesirut Nefes itu keadaan bahwa aku berani untuk berkorban demi saudaraku. Jadi saudara-saudara Yosef adalah gambaran dari bangsa Yahudi, orang Yahudi yang tidak mengenal Mesias ben Yosef, siapa Yesus, the Suffering Messiah. Tapi ketika Yosef mengatakan, "Ani Yosef, aku Yosef saudaramu," mereka langsung kaget dan terheran-heran. Mereka langsung merasakan sesuatu yang bergetar. Ya, mereka merasakan satu dinamika yang luar biasa ketika Yosef, "Ani Yosef," mereka langsung takut mundur. Langsung Yosef membuka pakaiannya dan menyatakan dirinya bahwa aku saudara, masih hidup kan Bapak? Dia tanya bapaknya, dia tanya Yakub, dan disitulah terjadi rekonsiliasi. Ya, Yosef memeluk mereka, mencium mereka, sama seperti Yesua nanti datang. Aku Yesua. Itu di dalam kitab. Mereka akan menangisi dia seperti menangisi anak sulung yang mati, yang mereka telah tikam. Di situ akan terjadi revival, pertobatan. Sama seperti kisah dengan apa yang terjadi Yosef dan saudara-saudaranya di Mesir. Terjadi pemulihan, terjadi tesufah, pertobatan. Yosef mengampuni dan saudara-saudaranya menerima dia. Bangsa Yahudi akan menerima Mashiach ben Yosef. Saat ini mereka konsep tentang Mashiach ben Yosef ada di dalam pelajaran rabbinik, tetapi itu tidak menjadi satu halakan. Yang mereka nantikan adalah Mashiach ben David yang akan datang. Ya, tapi konsep itu tetap ada di dalam literatur rabbinik. Itu diceritakan ya, bahwa Mashiach ben Yosef itu di dalam literatur rabbinik itu akan berperang dan akan kalah ya. Kemudian bangkit kembali menjadi raja, Mashiach ben David ya, seperti itu itunya versi Jewish ya. Tetapi memang ada beberapa persamaan, ada beberapa juga yang tidak, karena kita akan melihat sosok Yeshua, Mesias kita, yang juga mempunyai dua entitas sebagai Mashiach ben David dan Mashiach ben Yosef. Elohim telah menyuruh aku mendahului kamu. Untuk apa? Untuk aku memelihara hidupmu. Dia dijual ya. Dia dijual, kemudian dibawa ke Mesir. Dia difitnah, masuk penjara. Dia sudah bagus, dia sudah posisinya sudah jadi asisten dari Potifar, kemudian difitnah, masuk penjara. Tapi itu perjalanan Yosef yang penuh dinamika. Ya saudara, bahwa Elohim mempunyai rencana yang indah buat Yosef. Bukan hanya untuk Yosef, tetapi untuk saudara-saudaranya dan untuk masa depan Israel. Ya, untuk masa depan Israel. Kita bisa melihat bagaimana waktu mereka tinggal di Goshen. Di Goshen itu satu tanah di Mesir yang sebetulnya juga sudah berdekatan dengan laut seberang ya, sudah berdekatan untuk mereka seberang. Jadi itu adalah daerah khusus karena waktu tulah itu terjadi, tulah gelap 10 tulah, hanya di Goshen tidak terjadi. Di Goshen di mana umat Israel tinggal. Jadi Tuhan pelihara. Di seluruh Mesir gelap gulita, katak, tulah, nyamuk sudah. Di Goshen tidak. Jadi tanah Goshen mereka mengembalakan kambing kurban. Dan rencana Tuhan sehingga Yosef bisa menjadi raja muda, menjadi perdana menteri, dan sangat disayangi oleh Paro, oleh Firaun, sehingga Yosef meminta supaya Yakub dijemput dan dibawa ke Mesir untuk melihat, supaya Bapak bisa melihat kemuliaanku. Nah, kita bisa lihat nanti beberapa bagian-bagian yang mengatakan yang paralel antara Yeshua dengan Yosef ya. Di dalam parashat Vayechi, itu dari sekilas parashat Vayigas kemarin, kita akan lihat
Kita ambil judul di sini yaitu Melo Hagoyim. Melo Hagoyim itu adalah kepenuhan bangsa-bangsa. Ya, itu merefer kepada surat Rabi Saul di dalam Roma pasal 11. Roma pasal 11. Ya, tidak semua orang memahami dan mengerti surat Rabi Saul. Simon Kefa sendiri, Rabi Simon Kefa ya, Simon Petrus maksudnya ya, saya terbiasa dengan Simon Petrus, Petra batu karang, bahwa surat-suratnya Rabi Saul itu sulit dimengerti. Kalau orang tidak mengerti Torah, dia nggak akan bisa mengerti surat-suratnya Rabi Saul. Tidak akan mengerti, justru yang ada bisa terjadi pemutarbalikan. Karena Rabi Saul berbicara dalam banyak perumpamaan, ya, dalam banyak perumpamaan, ya, contoh-contoh yang bersifat teka-teki, ya, sesuatu yang harus dipelajari kalau dia mengerti dan memahami Torah, ya, karena ada unsur kol bahomer, ya, berat ringan, ada istilah-istilah dalam terminologi rabbinik yang hanya dipahami oleh orang-orang yang mengerti Torah. Dan kalau orang-orang tidak mengerti Torah, dia akan terjerumus, bahkan dia akan bertolak belakang pengertiannya. Sama dengan saudara-saudara kita juga yang kaum Helenis, ya, kita tetap harus mengasihi mereka, ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa kalau mereka tidak, kita harus jadi terang bagi mereka. Mereka salah mengartikan. Jadi itu Melo Hagoyim di dalam Roma pasal 11. Roma pasal 11. Jadi ketika dikabarkan bahwa Yakov yang sudah tua itu kemudian sakit, ya, dia membawa, kemudian Yosef membawa dua anaknya, ya. Yosef adalah Zafnat Paneah, nama yang diberikan oleh Firaun kepadanya, yang artinya adalah pengungkap rahasia, ya, yang bisa mengungkapkan mimpi. Hanya dia, Yosef, Zafnat Paneah. Dia membawa Manasye dan Efraim, dan juga kepada ayahnya, ya. Manasye dan Efraim dibawa oleh Yosef ke hadapan ayahnya. Di situ juga ada anak-anak Yakov yang lain, ya, yang lain semuanya ada di situ. Kemudian Yakov memanggil Yosef. Kemudian Yakov dengan segala kekuatannya mengatakan seperti ini, El Shaddai telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan. Kita bisa lihat itu di dalam Kejadian 47. Kejadian 48, ya Bapak Ibu saudara sekalian, di sini dikatakan, sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yosef, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Manasye yang tua dan Efraim yang muda, ya, adiknya. Ketika diberitahukan kepada Yakov telah datang anakmu Yosef. Ketika diberitahukan kepada Yakov telah datang anakmu Yosef kepadamu, maka Israel itu Yakov, mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakov kepada Yosef, Elohim yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku. Ayat 4, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu di Mesir, ke Mesir, akulah yang mempunyai mereka. Akulah yang mempunyai Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Shimeon. Ya. Di sini Yakov menyampaikan satu hal kepada Yosef, bahwa anak Yosef
itu diadopsi, diangkat menjadi anak oleh Yakub. Dua anak Yosef, ya, Manasye dan Efraim di sini. Akulah yang punya mereka, sama seperti aku punya Ruben dan Simeon. Artinya Yakub mengambil keputusan untuk mengangkat anak menjadi anaknya, yang menjadi ahli waris untuk anak-anaknya dan juga anak-anak Yosef yang diadopsi sebagai anaknya. Sebab hal ini terjadi bukan karena keinginan Yakub juga, ya, tetapi ini adalah karena campur tangan Tuhan. Tuhan yang membuat semua ini, ya. Kita tanya mengapa Yakub mengangkat Manasye dan Efraim sebagai bagian, mereka yang akan mendapat bagian sebagai ahli waris dari anak-anak Yakub. Itu Tuhan yang mempunyai hak prerogatif. Tuhan juga nanti yang mempunyai hak prerogatif untuk memberkati dua orang ini, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dengan mengucapkan hal seperti itu, ya, Yosef menerima bahwa Yakub mengambil Efraim dan Manasye sebagai anak dari Yakub, terhitung sebagai 12 suku Israel. Ya. Karena ini untuk menghargai Rachel. Rachel adalah istri dari Yosef istri dari Yakub yang sangat dikasihi. Ya, dari Rachel itu hanya lahir 2 orang anak, yaitu Yosef dan Benyamin. Ya, Yosef dan Benyamin. Dan Yakub begitu mengasihi Rachel, sampai Rachel harus meninggal lebih dulu. Ya. Jadi ketika dibawa ke hadapan Yakub yang sudah tua, ya, sebetulnya sudah tua juga, matanya juga masih sudah rabun, ya. Sudah rabun karena sudah 147 tahun umurnya, ya. 147 tahun, sudah sangat tua sekali, ya. Kita kalau lihat orang yang sekarang ini berumur 147 tahun seperti apa, ya, sudah sangat tua tentunya. Ketika dibawa, Yakub tidak mengenali Efraim, juga tidak mengenali Manasye. Kenapa bisa seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini mengindikasikan bahwa kedua anak Yosef, yaitu Efraim dan Manasye, itu mempunyai penampilan yang lain, penampilan seperti orang Mesir, sehingga Yakub tidak bisa mengenali mereka. Tidak mengenali mereka karena mereka berpakaian Mesir. Mereka tidak diasuh dan dibesarkan sebagai orang Ibrani. Walaupun mungkin ini secara spiritual, secara rohani, ya, tetapi secara kenyataan memang Yakub itu pasti juga matanya sudah kabur. Sama juga dengan ayahnya Ishak, dia kan kabur juga matanya karena sudah sangat tua. Biasanya orang kalau sudah tua pendengarannya tajam, tetapi mungkin matanya sudah tidak begitu. Tetapi secara spiritual Yakub melihat ada hal yang lain, ya, bahwa sampai dia katakan ni ele, ya, siapakah anak-anak ini? Di ayat 8 dikatakan ketika Israel melihat anak-anak Yosef, bertanyalah dia, siapakah ini? Ni ele. Jawab Yosef kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Elohim kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya aku berkati mereka. Ini artinya setelah Yosef memberikan satu jaminan bahwa mereka adalah anak-anakku yang diberikan Tuhan di tanah kesengsaraanku, ya, sehingga Yakub mempercayai. Jadi bangsa-bangsa, ya, mempunyai gambaran juga sama seperti Efraim dan Manasye. Melalui Mashiach ben Yosef, kita diadopsi sebagai anak. Kita masuk di dalam rumah Yakub, ya.
Jadi anak-anak Yosef bukan dibesarkan dengan seorang ibu yang Israeli atau Ibrani, tetapi diterima sebagai anak-anak Israel melalui pengangkatan anak tersebut. Jadi status hukum Efraim dan Manasye adalah sama dengan anak-anak Yakub yang lain. Jadi hal ini juga merupakan gambaran bangsa-bangsa bangsa-bangsa dari umat yang lain, bukan non-Yahudi, yang diterima sebagai umat dengan diintegrasikan, dimasukkan kepada Israel, kepada pohon zaitun, yaitu di dalam Roma pasal 11 tadi. Sehingga siapa yang membuat bangsa-bangsa bisa masuk ke dalam perjanjian Abraham, Ishak, Yakub? Yaitu Yosef, yaitu Yeshua, Mesias kita. Yeshua, Mesias kita. Rasul katakan kamu adalah cawan zaitun liar, tapi dimasukkan ke dalam pohon zaitun sejati, perjanjian dengan Israel. Jadi pengangkatan anak atau adopsi ke dalam umat Israel ini terjadi oleh karena iman kita, emunah kita kepada Mesias Israel. Ya. Jadi ini dapat diparalelkan dengan yang tadi itu ya, pohon zaitun liar dan pohon zaitun sejati. Pohon zaitun yang cabang-cabangnya itu dipotong, kemudian diambil pohon zaitun liar, ditempelkan pada pohon zaitun sejati, dan mereka boleh tumbuh. Ya. Pohon yang tadinya cabang itu yang tadinya hampir mati karena ditempelkan kepada pokok sejati, itu boleh hidup, boleh berbuah, boleh bertumbuh dengan lebat. Karena apa? Karena mereka memperoleh makanan nutrisi dari pokok pohon zaitun itu, yaitu apa? Perjanjian Tuhan dengan Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, Roma pasal 11. Jadi gambar Torah ini jelas sangat berseberangan dengan ajaran pengganti, yaitu ajaran replacement theology, yang mengajarkan bahwa Israel sudah digantikan, Israel sudah selesai. Ya. Teologi itu sangat kuat. Ya. Israel sudah selesai, sudah, bahkan di dalam, kalau Bapak Ibu suka baca di internet ya, bahwa Israel yang dulu nggak sama dengan Israel sekarang. Ya. Israel sekarang itu udah Israel yang sekuler, yang sudah tidak mengenal Tuhan, yang jauh dari perjanjian. Makanya dia diganti oleh bangsa-bangsa. Siapa? Orang-orang Kristen mengaku bahwa Israel sudah digantikan. Ini sangat menyimpang, saudara sekalian. Kita harus berhati-hati. Tuhan katakan bahwa aku, Ani Adonai, aku Tuhan tidak berubah, dan perjanjianku tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Kesetiaanku tidak pernah berubah. Jadi apa yang dikatakan oleh replacement teologi sangat menyimpang. Sebab mereka tidak mau dicampokkan, mereka tidak mau menempel. Tentu kalau batang atau pokok dari zaitun liar tidak menempel ke pohon zaitun sejati, dia tidak akan bisa hidup. Dia tidak akan bisa melihat kebenaran. Ya, sebab kebenaran hanya ada di dalam Mesias Yeshua, yang adalah pokok, yang ada di dalam inti dari pohon zaitun sejati itu. Ya. Oh, saya mau Yesus Kristus, saya mau, tapi saya tidak mau masuk dalam perjanjian apa itu yang disebut Sabat atau apa Israel. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seperti itu. Kalau kita mau masuk dalam perjanjian itu, kita mesti menerima juga, kita mesti masuk bersama-sama dengan umat Israel. Kita mesti duduk bersama-sama belajar di rumah Yakub. Kita belajar Torah yang dari Sion dan firman Tuhan dari Yerusalem. Tanpa itu kita tidak bisa, kita distorsi. Kita akan membuat teologi sendiri. Kita akan membuat hal-hal yang jauh dari perjanjian Tuhan. Saya tidak katakan bahwa
oh iya berarti kita mesti sama persis banget dengan orang Yahudi. Tidak, bukan itu Bapak Ibu. Ini bicara tentang emunah, iman. Iman yang kita dapat karena kita percaya Yeshua, Mesias Israel. Bukan kita dibawa untuk menjadi orang Yahudi jadi sama dengan orang yang tidak. Kita adalah bangsa-bangsa remnant yang masuk di dalam perjanjian. Yahudi mempunyai entitas tersendiri, ya, tapi kita disatukan menjadi commonwealth, menjadi satu gembala. Kita belajar, kita bertumbuh, kita ditempelkan, yang dicangkokkan, dientenkan, diokulasikan. Tapi kita tidak menggantikan pokok itu, perjanjian itu, tidak. Tidak seperti orang lain, ini sudah digantikan, sudah selesai. No way, tidak begitu. Itu menyesatkan, itu bertolak belakang, ya. Dan itu sangat menyakitkan bangsa Yahudi, ya. Kita lihat dalam sejarah bangsa Yahudi, mereka ingin dimusnahkan, ingin dihancurkan dalam berbagai tragedi kemanusiaan yang sangat besar, ya. Inkuisisi Spanyol, kemudian Holocaust, itu terjadi sepanjang abad, sepanjang zaman. Karena apa? Karena kebencian. Bahkan sampai sekarang pun masih terus terjadi. Sebab apa? Sebab mereka umat pilihan. Saya nggak katakan bahwa semua orang Yahudi itu religius atau semua percaya Tuhan, tidak. Ya, mereka juga sama dengan kita. Ya, mereka tidak artinya kastanya atau apanya lebih tinggi, itu mereka sama dengan kita. Tapi mereka dipanggil lebih dulu karena perjanjian dengan nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kita tidak dibedakan, kan kita disatukan oleh Yeshua. Kita tidak oh kamu lain begini, enggak, kamu tidak. Kita menjadi satu, tuliwan, menjadi satu manusia baru di dalam Mesias Yeshua. Bukan menjadi sesuatu yang lain, kasta yang tidak sama. Ya, Yeshua katakan ada lagi domba-domba dari kandang lain akan aku satukan menjadi satu kandang, dan menjadi satu gembala, satu kawanan, satu gembala di dalam Yohanes 10. Itu jelas. Tapi kita nggak bisa menampilkan juga yang Yeshua katakan bahwa salvation comes from the Jew, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu maksudnya daripada perjanjian di dalam Roma pasal 11, ya. Kita tidak menganut replacement theology atau dispensasi teologi yang menggantikan Israel. Israel tetap adalah umat yang Tuhan pilih, ya. Sekalipun dikatakan bahwa tidak semua Israel juga akan diselamatkan, tetapi sisa-sisa dari Yakub, remnant Israel juga yang diselamatkan, ya. Karena ya bangsa Israel, bangsa Yahudi juga adalah sama seperti kita, ya. Kita bisa melihat juga dalam sejarah mereka banyak penyembahan berhala, banyak penyimpangan, banyak kekejian mereka lakukan, ya. Mereka merupakan hukum Sabat, tahun semita, sehingga mereka harus dibuang. Tetapi apakah Tuhan membuang mereka selamanya? Tidak. Janji Tuhan katakan bahwa aku akan memulihkan umatku, ya. Aku akan membawa mereka dari keempat penjuru mata angin, menggendong mereka, membawa ke tanah mereka, dan mereka tidak akan pernah lagi dipindahkan dari tanah mereka. Mereka akan mewarisi. Ya. Dan tahun 48 Israel merdeka, yaitu cikal bakal tunas itu sudah mulai sesuai dengan nubuat dari Yeshua di dalam Matius atau Lukas, ya, pasal 24. Tanda-tanda akhir zaman apabila tunas dari pohon ara itu sudah mulai muncul. Artinya bangsa ini sudah mulai dipulihkan. Kebenaran Tuhan juga dipulihkan. Bukan saja melalui bangsa ini juga, tetapi mereka remnant dari bangsa-bangsa yang dua anak Yakub, Efraim dan Manasye, di mana Yakub tidak kenal tapi diambil. Sebab apa? Sebab Yosef beristrikan orang Mesir, ya. Tetapi Yakub mau supaya anak-anak Yosef dididik di dalam Torah orang Ibrani, supaya mereka mewarisi, karena mereka adalah pewaris yang diangkat anak oleh Yakub. Jadi Rav Saul
Sebab Saul itu mengatakan bahwa Israel sendiri diadopsi untuk menjadi bagian dari keluarga Elohim. Itu Roma pasal 9 ayat 4 dan 5 ya. Karena Israel sendiri itu adalah goy juga. Goy, tetapi kemudian Tuhan ambil yang pertama ya. Pertama menjadi umat yang perjanjian. Yakub memberkati Efraim lebih dulu daripada Manasye. Jadi berkat Efraim lebih baik daripada Manasye. Jadi ketika Yosef membawa kedua anaknya untuk diberkati, kita lihat di pasal 48 ayat 8 ya. Ketika Israel melihat anak-anak Yosef, bertanyalah ya, siapakah ini? Jawab Yosef kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Elohim kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya. Nah ini dia. Jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yosef mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Artinya itu cucunya juga, tapi cucunya yang diangkat menjadi anaknya juga. Lalu berkatalah Israel kepada Yosef, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Elohim bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yosef menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yosef memegang mereka keduanya dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkanlah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim. Anak-anak ya, tadi kita sudah itu. Jadi tangan Yakub begini. Tangan kanannya ada di Efraim, yang adiknya, yang ini adalah Manasye. Ya, Yosef membawa supaya sepertinya seperti ini. Ya, jadi ini Manasye, ini Efraim. Ya, karena Manasye adalah kakaknya. Tapi ya, ketika Yosef membawa anak itu kepada Yakub untuk diberkati sebagai anak-anak Yakub sendiri yang akan mendapat warisan, dia menyilangkan tangannya begitu. Kita lihat juga banyak juga ya, ini dipakai juga nama Tuhan memberkati pernikahan, memberkati apa seperti ini. Ya, sebetulnya tidak seperti itu konteksnya. Ya. Ini adalah berkat Efraim dan Manasye. Jadi disilangkan tangannya. Sesudah itu diberkatinya lah Yosef katanya. Ya, di sini. Nenekku dan ayahku Abraham, Ishak dan Yakub telah hidup di hadapan Elohim. Elohim itu sebagai Elohim yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Terus di ayat 17 dikatakan, ketika Yosef melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnyalah tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak katanya, aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Jadi jelas di sini ya, ketika dilihatnya oleh Yosef, kemudian Yosef mencoba untuk memberitahu Yakub, bukan begitu ini, tidak. Yakub tahu, sekalipun matanya kabur, tetapi itu adalah rencana Tuhan. Itu Ruach Kodes yang berbicara kepada dia bahwa Efraim harus diberkati sebagai anak sulung, menerima berkat anak sulung. Ya, baru kemudian Manasye. Ya. Kita lihat suku Efraim adalah suku yang sangat luar biasa. Yosua itu suku Efraim, Gideon itu Efraim, dan mereka adalah pahlawan-pahlawan yang luar biasa dan pandai bertempur ya, di dalam peperangan.
Jadi Tuhan memberkati dengan luar biasa. Jadi kita dapat melihat, memperkirakan alasan pilihan Yakov dari makna nama kedua anak Yosef. Manasya berarti melupakan. Itu ada di dalam Kejadian 41 ayat 51. Sementara Efraim artinya berbuah, fruitful. Walaupun melupakan masa kesukaran yang lalu, ya, ini karena apa yang dialami oleh Yosef. Aku melupakan kesengsaraanku di negeri kesengsaraan. Aku melupakan semua. Aku melupakan dendam. Ya memang Yosef tidak pernah dendam ya. Artinya dia mencoba mengikis sakit hati daripada saudara yang perlakuan atas saudara-saudaranya kepadanya. Ya. Dia melupakan itu semua. Dengan apa? Dengan memberinya nama kepada Manasye. Dari kata Nasye yang artinya melupakan hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang buruk yang terjadi kepadanya. Kemudian dia menamai Efraim, adiknya yang adik dari Manasye, sebagai yang berbuah, fruitful. Jadi walaupun melupakan masa kesukaran di waktu lalu itu penting, agaknya yang lebih diutamakan adalah berbuah di negeri kesengsaraan. Ya. Jadi ini mengajar kita untuk apa? Untuk sesudah melupakan masa lalu kita yang tidak menyenangkan, hal-hal yang sangat buruk yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus tetap perlu apa saudara? Berbuah dalam hidup kita. Kita harus tetap tumbuh dengan subur, dengan lebat. Karena Yeshua menghendaki buah. Yeshua tidak menghendaki pohon yang kering, ya, pohon yang banyak daunnya, tetapi dia menghendaki buah-buah roh. Buah-buah roh kasih, sukacita, dan sejahtera. Ada 9, ya. Dan juga buah-buah pelayanan, ya, karunia roh dan buah-buah roh. Ya, itu memang hal yang berbeda, ya. Tetapi kita mesti memiliki buah-buah roh sebagai murid Mesias dalam hidup kita. Sebab dari buahnya lah orang itu dikenal. Dia pohon apel, masa pohon apel buahnya durian, kan gak mungkin ya saudara. Harus berbuah apel, berbuah sesuai dengan jenis dari tanaman pohon tersebut, dan menghasilkan buah yang manis. Buahnya juga harus buah yang manis, bukan buah yang busuk. Bukan sekarang kan banyak itu ya, buah-buah sekarang itu semua manis-manis saudara. Varietasnya manis ya. Yang dulunya aslinya itu buah itu asam-asam, tetapi sekarang jadi manis ya. Dengan teknologi genetik atau apa begitu ya, GMO atau apa istilahnya gitu ya, dibuat yang memang aslinya asam, dari sana buah itu jadi manis sekarang. Yaitu para ahli-ahli plantologi atau ahli-ahli tanaman semua ini tidak seperti itu. Buah ini dulunya bentuknya pun beda, rasanya beda katanya. Rasanya asam. Sekarang semua buah manis. Kalau tidak manis, orang tidak akan beli, tidak akan laku. Jadi udah komersil. Ada perubahan genetik. Ya. Tapi Tuhan menghendaki kita berbuah-buah dalam hidup kita, sesuai dengan pohonnya, Bapak Ibu. Ya, kalau kita tidak berbuah-buah, bagaimana Bapak Ibu? Ya kita bertanya kepada diri sendiri. Ya. Minta Ruach Kodes supaya Tuhan, supaya pohon itu dipupuk, dipelihara, dibersihkan. Ya. Akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Setiap ranting yang kotor, setiap ranting yang ini akan dibersihkan semua supaya menghasilkan buah anggur yang baik. Karena Yesus adalah pokok anggur. Jadi buah yang dimaksud adalah yaitu buah pertobatan, ya. Pri haruah, juga buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, emunah, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Ya, ini adalah standar yang harus dimiliki oleh orang percaya. Orang percaya di dalam Yeshua. Ini harus ada, ya, Galatia 5 ayat 22. Semua ini harus ada dalam hidup kita. Tanpa ini, ya,
kita mesti memeriksa lagi kehidupan kita, ya. Supaya Tuhan terus memperbaharui hidup kita, memperbaharui batin dan roh kita. Berkat Efraim dan Manasye itu diucapkan setiap Sabat oleh ayah kepada anak laki-laki, ya. Kalau kita punya anak laki-laki dalam anak Sabat, kita memberkati mereka. Sumbernya adalah dari sini, Bapak Ibu, ya. Jadi itu dikatakan bahwa dengan berkat inilah maka orang Israel akan memberkati anak-anaknya laki-laki juga akan diberkati, ya. Tapi berkat untuk anak perempuan diambil dari Amsal 31, ya. Jadi wanita yang Esyet Khail. Jadi semuanya setara di hadapan Tuhan. Tetapi kepada anak-anak perempuan berkat yang diucapkan memakai nama-nama seperti leluhur Iman, istri leluhur Iman, yaitu Sarah, Rivka, Rachel, dan Lea. Bukan agar sepadan berkat anak-anak laki memakai nama bapak-bapak iman, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakov. Kenapa? Maksudnya berkat untuk anak perempuan diambil dari Sarah, Rivka, Rachel, dan Lea. Kenapa anak-anak laki-laki tidak berkat bapak-bapaknya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakov? Jadi perkataan seperti Efraim dan Manasye merupakan berkat yang ditaruh Yakov kepada Efraim dan Manasye, termasuk ucapan, dan biarlah namaku dan nama leluhurku Abraham dan Ishak disebut di antara mereka, dan biarlah mereka bertambah-tambah sebagai kumpulan orang banyak di tengah-tengah negeri ini. Ya, jelas seperti Efraim dan Manasye adalah juga seperti Abraham Avinu, Ishak Avinu, dan Yakub Avinu. Ya, ini berarti juga kedua berkat itu setara. Ketika diberkati dengan Efraim dan Manasye, sama juga diberkati dengan patriark, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, setiap hari Sabat ada 2 roti kalah, double blessing. Jadi berkatnya berkat ganda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita memelihara Sabat, kita mendapat berkat ganda. Nah, di sini bagian kepenuhan bangsa-bangsa. Yakub juga memberkati anak-anaknya yang lain. Seluruh ke-12 suku Israel itu di dalam pasal 49 itu mendapat berkat, ya, masing-masing. Ini paralel juga dengan apa yang nanti kita lihat di dalam kitab Ulangan, ya. Itu Mose juga memberkati ke-12 suku Israel, ya. Di Bereshit di bagian akhir ada, di dalam kitab Ulangan Devarim juga Mose mengucapkan kembali berkat, ya, kepada suku-suku Israel. Jadi kita melihat bahwa mereka sebagai leluhur, sebagai patriark, yang juga namanya ada kepada keturunan mereka. Berkat itu akan terus mengalir. Berkat itu akan terus ada di atas kepala orang-orang Israel dan orang-orang percaya, ya, khususnya kita yang ditempelkan, dientenkan, diokulasikan kepada perjanjian Abraham, Ishak, Yakub, karena iman kita, emunah kita. Yakub memberkati anak yang diadopsi, yaitu Efraim, dengan mengatakan dan keturunannya Bezaro, ya, itu dari Zara yang benih, akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Ini disebut Melohagoyim, 48 ayat 19, ya, Bapak Ibu bisa lihat 48 ayat 19. Tetapi ayahnya, ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya yaitu Efraim akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Ya, kita lihat di situ, ya, bahwa kerajaan Israel itu kan terpecah utara dan selatan. Kerajaan utara itu juga besar juga, 10 suku, ya, dari kerajaan Israel utara, ya, Samaria. Itu besar. Kenapa kerajaan itu bisa pecah? Karena pemberontakan dari Yerobeam. Karena apa?
Karena Salomo itu menyembah berhala. Itu ada excuse, ada alasannya juga. Sehingga Yerobeam memberontak. Dia dari suku Efraim. Nah itu dia 10 suku. Dalam ILT sebagai banyak bangsa, tadi yang 48 ayat 19 ya, disebut Melo Hagoyim, akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Melo Hagoyim. Jadi apa arti Melo Hagoyim? Kepenuhan bangsa-bangsa, ya sejumlah bangsa. Melo itu berarti kepenuhan, fullness, that fill entire content, mass, multitude. Dan Goyim adalah bangsa-bangsa. Goyim umumnya ditujukan bagi bangsa-bangsa di luar Israel. Ya, ada lagu Adonai kol Goyim sabehu kol laumin. Ya, jadi marilah pujilah Tuhan segala bangsa megah karena Dia suku bangsa. Nah itu Goyim. Tetapi apakah Israel sendiri pernah disebut Goy? Ya, Goy itu dalam bentuk tunggal. Goyim itu bangsa-bangsa. Akhiran im itu bangsa jamak. Dan bukan hanya am. Jadi saat anak dalam kandungan bertolak-tolakan, firman Tuhan mengatakan ada dua bangsa dalam kandungan, yaitu Yakov dan Esau ya, dalam kandungannya itu di dalam Bereshit 25 ayat 23. Yakov dan keturunannya disebut Goy yang tunggal atau Goyim jamak. Jadi ketika di Betel, Adonai memberkati Yakov dengan menyebut sekumpulan bangsa-bangsa. Tuhan memberkati Yakov dengan menyebut sekumpulan bangsa-bangsa Ukechal Goyim, Ukechal Goyim. akan timbul daripadanya. Jadi Israel juga disebut Hagoy, bukan hanya Haam, ya, suku-suku Israel. Jadi kita melihat bahwa mereka sebagai leluhur, sebagai patriark, yang juga namanya ada kepada keturunan mereka. Berkat itu akan terus mengalir. Berkat itu akan terus ada di atas kepala orang-orang Israel dan orang-orang percaya, ya, khususnya kita yang ditempelkan, dientetkan, diokulasikan kepada perjanjian Abraham, Ishak, Yakub. Karena iman kita, emunah kita. Yakub memberkati anak yang diadopsi yaitu Efraim dengan mengatakan dan keturunannya Bezaro, ya, itu dari Zara yang benih, akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Ini disebut Melo Hagoyim, 48 ayat 19. Ya, Bapak Ibu bisa lihat 48 ayat 19. Tetapi ayahnya, ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya yaitu Efraim akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Ya, kita lihat di situ ya bahwa kerajaan Israel itu kan terpecah utara dan selatan. Kerajaan utara itu juga besar juga, 10 suku ya dari kerajaan Israel utara ya, Samaria. Itu besar. Kenapa kerajaan itu bisa pecah? Karena pemberontakan dari Yerobeam. Karena apa? Karena Salomo itu menyembah berhala. Itu ada excuse, ada alasannya juga. Sehingga Yerobeam memberontak. Dia dari suku Efraim. Nah itu dia 10 suku. Dalam ILT sebagai banyak bangsa, tadi yang 48 ayat 19 ya, disebut Melo Hagoyim, akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Melo Hagoyim. Jadi apa arti Melo Hagoyim? Kepenuhan bangsa-bangsa, ya sejumlah bangsa. Melo itu berarti kepenuhan, fullness, that fill entire content, mass, multitude. Dan Goyim adalah bangsa-bangsa. Goyim umumnya ditujukan bagi bangsa-bangsa di luar Israel. Ya, ada lagu Adonai kol Goyim sabehu kol laumin. Ya, jadi mari
Marilah, mari pujilah Tuhan segala bangsa megah karena dia suku bangsa. Nah itu goyim. Tetapi apakah Israel sendiri pernah disebut goy? Ya, goy itu dalam bentuk tunggal. Goyim itu bangsa-bangsa. Akhiran im itu bangsa jamak. Dan bukan hanya Am. Jadi saat anak dalam kandungan bertolak-tolakan, firman Tuhan mengatakan ada dua bangsa dalam kandungan, yaitu Yakov dan Esau ya, dalam kandungannya itu di dalam Bereshit 25 ayat 23. Yakov dan keturunannya disebut Goy yang tunggal atau Goyim jamak. Jadi ketika di Betel, Adonai memberkati Yakov dengan menyebut sekumpulan bangsa-bangsa. Tuhan memberkati Yakov dengan menyebut sekumpulan bangsa-bangsa Ukechal Goyim, Ukechal Goyim akan timbul daripadanya. Jadi Israel juga disebut Hagoy, bukan hanya Ha'am, ya, bukan hanya Ha'am. Dikatakan bahwa Israel juga kami juga dulu adalah budak di tanah asing. Ya. Tapi Tuhan memilih kami adalah dulu bangsa yang tidak mengenal Elohim, tapi Tuhan memilih Israel. Israel disebut sebagai Hagoy, bukan Ha'am saja. Dalam doa Moshe di Sinai, Keluaran 33:13, jelas istilah Goy atau Goyim tidak selalu berkonotasi bangsa-bangsa non-Israel, tetapi juga dapat merujuk kepada bangsa Israel. Itu arti daripada Goy. Jadi Israel disebut Ha'am, tetapi Goy juga. Di sini dikatakan di dalam Or HaChaim, komentator Torah, Efraim ditentukan menjadi Hagoyim. Itu artinya berarti pada saat ia akan menduduki posisi yang lebih tinggi, walaupun Manasye pada saat itu memenuhi perannya sebagai anak sulung, ya, sebagai anak sulung Manasye. Midrash Tanhuma menulis Yehosua adalah keturunan Efraim dan Gideon adalah keturunan Manasye. Ini berarti mengacu pada posisi kepemimpinan di lingkungan Israel. Sementara itu Rashi komentator Rabini ya, berkata kemasyuran anak-anaknya akan memenuhi bangsa-bangsa. Seluruh dunia dipenuhi ketika kemasyurannya dan namanya tersebar kepada bangsa-bangsa. Ya, ini bicara tentang Efraim dan Manasye. Ketika ia menghentikan matahari di Gibeon dan bulan di lembah Ayalon. Ya, itu ketika mereka berperang, Gideon, Yehosua itu menghentikan matahari dan juga bulan di lembah Ayalon. Itu tertulis dalam Avodah Zarah 25. Jadi dalam Yehezkiel 37 ayat 19, Adonai Elohim berkata, aku akan mengambil papan Yosef yang dalam tangan Efraim beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia, menggabungkannya dengan papan Yehuda. Nah ini dia yang tadi ya, yang tadi Masya bin Yosef dan Masya bin David, menggabungkan dua suku. Karena ini kan suku terpecah utara dan selatan. Tetapi nubuatan di dalam kitab Yehezkiel, Tuhan akan menyatukan kembali kerajaan itu. Tuhan akan menyatukan kembali kerajaan itu menjadi utuh, menjadi seperti ketika mereka dipimpin oleh David, Raja David, menjadi satu dalam tanganku. Jadi jelas Efraim menjadi pemimpin atas 10 suku kerajaan Israel di utara. Efraim akan menjadi sejumlah besar banyak bangsa Melo Hagoyim dalam persemakmuran Israel. Tadi kita juga membaca juga di dalam Roma pasal 11, Melo Hagoyim adalah bangsa-bangsa yang masuk di dalam persemakmuran dengan Israel, termasuk kita orang percaya. Ini bicara juga tentang nubuat juga tentang Efraim yang menjadi bangsa besar. Terbukti yang di bawah kepemimpinan Efraim itu ada 10 suku, kecuali Yehuda dan Benyamin di selatan. Jadi tetapi mengapa harus memakai istilah Goyim? Dalam konteks berkat Yakov terhadap Efraim, memang tidak dapat disangkal bahwa Efraim adalah anak dari wanita Mesir, istri daripada Yosef ya.
istri daripada Zabnat Paneah, yang juga adalah Goim. Ia juga adalah pangeran Mesir. Hal ini semakin jelas dengan memahami bahwa ketika Yehuda di dalam Parashat Vayigash mendekati Yosef, peristiwa ini dipahami sebagai gambaran Yehuda sebagai bangsa Yahudi berhadapan dengan Yosef. Tadi yang saya sudah jelaskan di depan, sebagai pangeran Mesir yang juga adalah Goy. Ini menempatkan Efraim pada posisi Goy ketika ia diutamakan di atas Manasye dan saudara lainnya. Maka Efraim sebagai keturunan Yosef menjadi pemimpin banyak bangsa, Melo Hagoyim. Jadi dari penjelasan Torah dan pemahaman di lingkungan para rabi, Melo Hagoyim berlaku di lingkungan Israel, bukan berarti seakan-akan Efraim menjadi bangsa di luar Yahudi. Ya. Ini tidak semata-mata artinya, oh berarti Efraim itu terpisah, bukan, tidak. Ya. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tetapi mereka menjadi satu sesuai dengan Yeskiel katakan dua papan, papan Efraim dan papan Yehuda akan menjadi satu kerajaan. Ya. Karena memang ada teologi two house. Ya. Bapak Ibu sekarang mungkin pernah dengar ya, two house theology. Ya, kita juga mesti discern juga dengan hal ini ya, supaya kita tidak disesatkan juga. Jadi ada teologi two house, teologi seperti seakan-akan bangsa-bangsa non-Yahudi, ya, non-Yahudi ini adalah keturunan Efraim, seperti itu. Saya pernah baca dulu satu artikel dikatakan bahwa Amerika dan Inggris itu adalah suku Efraim. Mereka mengklaim, penulis yang mengklaim bahwa Amerika dan Inggris itu kan bangsa yang hebat, ya, yang penguasa dunia. Mereka itu Efraim. Sementara Israel itu Yehuda, ya. Tetapi bukan seperti itu maksudnya. Ini bicara tentang spiritual, rohani, ya, karena akhirnya hal itu bisa dipelintir menjadi teologi. Ya, seperti mereka mengklaim, oh kami ini keturunan, nggak bisa. Semua orang yang keturunan bangsa Israel, ya, yang disebut bangsa Yahudi itu bukan cuma suku Yehuda sekarang. Jadi kalau ada orang Yahudi katakan we are Jew, itu artinya 12 suku, bukan cuma Yahudi, bukan hanya Yehuda maksudnya, tapi 12 suku pengertiannya. Ya, dari mulai Ruben, Simon, Lewi, Isakar, Zebulon, Naftali, Gad, Asyer, sampai Efraim, Manasye dan Benyamin, itu adalah mereka menyebut sekarang ini kami orang Yahudi, the Jew. Dari suku Isakar disebut the Jew juga, begitu ya. Itu maksudnya. Jadi bukan artinya, tapi mereka tetap menurut kitab Yeskiel mereka akan disatukan menjadi satu kerajaan. Itu janji Tuhan, pemulihan akan kerajaan Israel yang Tuhan berikan, seperti yang Tuhan berikan kepada Raja David, ya, Raja Daud. Jadi apa pesan dari Rav Shaul? Karena sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai kepenuhan bangsa-bangsa telah tiba. Kita balik lagi ke Roma 11 ya. Jadi sekarang saatnya telah tiba ketika Goyim, bangsa-bangsa percaya kepada Mesias Israel, Yeshua Mashiach, dengan kasih memilih untuk mentaati perintah-perintah Adonai di dalam Torah. Inilah tanda bahwa ketegaran Israel akibat dari separuh dibutakan untuk tidak melihat Yeshua sebagai Hamasiah itu akan berakhir, akan selesai, dan penebusan akan terjadi, redemption, geulah itu akan terjadi, ya, akan dinyatakan oleh Tuhan bagi Israel. Ya, ketika bangsa-bangsa penuh dulu, ya. Jadi Israel tegak tengkuk, ya, mereka dicopot, digantikan oleh bangsa-bangsa sampai penuh, sampai kepenuhan. Jumlahnya dikatakan begitu ya, tapi sebenarnya bukan kepenuhan dalam pengertian jumlah, bilangan, tetapi kepenuhan bangsa-bangsa ketika bangsa-bangsa belajar Torah, ketika bangsa-bangsa dibaharui dengan Torah Adonai, ya. Bukan hanya bicara tentang jumlah, ya, jumlah angka, tetapi kepenuhan bangsa-bangsa bicara tentang kesatuan bangsa-bangsa yang masuk di dalam persemakmuran di dalam rumah Israel. Nah, saat itulah
Orang Yahudi juga akan diperlukan. Mereka akan ditempelkan kembali. Mereka akan dilekatkan kembali kepada pohon zaitun, kepada perjanjian Abraham, Ishak, Yakub. Sehingga Nabi SAW katakan, maka seluruh Israel itu akan diselamatkan. Ya, akan terjadi transformasi. Ya, penebusan akan lengkap, Mesias akan datang, dan bangsa-bangsa juga akan menjadi kunci bagi apa? Bagi transformasi, bagi kepenuhan, bagi revival, bagi pemulihan bagi Israel. Jadi kita sebagai bangsa-bangsa juga mempunyai peran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak menjadi sesuatu yang hanya ikut, hanya enggak. Kita mempunyai peran yang sangat pokok dan penting bagi penebusan Israel di akhir zaman. Khususnya kita yang percaya kepada Yeshua sebagai Mesias Israel, Mesias bangsa Yahudi. Tetapi bagi mereka yang di luar itu saya tidak tahu. Ya. Mereka ya tentunya tidak, sebab mereka menolak. Ya. Ketika kita percaya kepada Yeshua, ya, kita juga mesti mengasihi umatnya, mengasihi bangsanya, ya, menjadi satu paket. Jadi Israel akan mendapat pencerahan ketika melihat bangsa-bangsa lain juga mentaati Torah. Israel akan mendapatkan pemulihan yang penuh, pemulihan yang sejati. Ya. Ketika bangsa-bangsa yang lain juga bisa mentaati Torah, ya, bersama-sama dengan Israel itu dipulihkan. Ya. Tuhan memulihkan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, itu ada ya di dalam Mazmur 42. Ya. Dan mereka melihat Yeshua, Hanotsri, Yeshua dari Nazaret yang mereka tikam, yang mereka tikam dan mereka salibkan. Mereka menangis, terjadi pertobatan. Ya. Saudara-saudara Yosef melihat Yosef. Bangsa Yahudi melihat Mesias yang diperkenalkan oleh bangsa-bangsa yang Melo Hagoyim yang sudah penuh, ya, yang sudah penuh ketika mereka percaya kepada Yeshua dengan iman, dengan imunan, mereka juga dipulihkan, Bapak Ibu. Kita semua dipulihkan. Pemulihan terjadi, ya, secara simultan, ya, secara bersama-sama juga. Ya, ketika bangsa-bangsa penuh Israel dipenuhkan, selubung itu dipulihkan semua dan mereka boleh melihat Masiah ben Yosef dan Masiah ben David adalah satu neshama, yaitu Yeshua HaMasiah dari Nazaret. Amin. Ya, kita berharap dan kita terus bawa dalam doa. Dan saat ini mereka masih dalam peperangan, ya, mereka masih terus menghadapi peperangan, menghadapi ancaman, menghadapi bahaya. Tapi kita percaya, ya, kita terus berdoa. Tuhan adalah Adonai Sur Kol Haolamim. Tuhan adalah gunung batu yang kekal, ya. Sur Israel, Uma Israel, Israel. Bangkitlah ya gunung batu Israel, bela umatmu Israel. Kita berdoa dan supaya mereka juga terbuka mata rohani mereka dan melihat Mesias dan melihat kepenuhan bangsa-bangsa menjadi satu kepenuhan yang utuh bagi bangsa Yahudi, bagi seluruh Israel, kolam Israel. Amin, saudara. Amin, puji Tuhan. Biar kiranya kita sebagai bangsa-bangsa juga yang dimasukkan di dalam perjanjian Abraham, Ishak, Yakub, kita juga bisa men-trigger bangsa Yahudi, orang yang belum percaya, untuk melihat kita boleh menampilkan Masiah ben David dan ben Yosef kepada mereka. Ini loh, ini Mesias kamu. Kamu memerlukan sosok ini sebagai saudara kamu yang menebus kamu, sebagai saudara kamu yang mengangkat dan mengambil kamu, yang sudah melakukan penebusan dan yang akan memulihkan Israel pada waktu itu. Haleluya, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh melihat Yeshua HaMasiah ben Elohim Chaim di dalam sosok Masiah ben Yosef dan di dalam sosok Masiah ben David yang akan datang sebentar saja. Terima kasih Bapak, kami bangsa-bangsa yang dipulihkan, kami bangsa-bangsa yang direstorasi kembali Tuhan melalui iman kepada Yeshua. Kami boleh belajar Torah ya Tuhan, Torah yang kudus, Torah Mose, Torah HaMasiah, sehingga Ruach HaKodes boleh bekerja dalam hati kami, memulihkan kami ya Tuhan, sehingga Ruach HaKodes boleh menjamah kami untuk melihat kebenaran-Mu dinyatakan di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Bawa kami Tuhan
lebih jauh lagi Tuhan, untuk mengenal Engkau, untuk mengenal jalan-jalan-Mu, untuk mengenal janji-janji-Mu ya Tuhan, untuk mengenal perintah-perintah-Mu yang menguduskan hidup kami ya Bapa, sehingga kami boleh diubahkan dan orang lain juga boleh diubahkan juga Tuhan melalui kami, sebagaimana Tuhan mengubahkan Yosef menjadi satu pribadi yang dahsyat yang Tuhan ubahkan, sehingga dia juga boleh memelihara Mesir, memelihara saudara-saudaranya, bahkan membawa Yakov untuk melihat kemuliaannya dan memelihara generasi Israel untuk tahun-tahun ke depan. Terima kasih Bapak. Kami mau Tuhan supaya kami juga boleh melihat teladan yang Tuhan berikan kepada Yosef sebagai gambaran dari Yeshua HaMashiach, the suffering Messiah, Mesias yang menderita, yang diangkat menjadi raja segala raja, yang dipulihkan kerajaannya, dikokohkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah kami boleh terus bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi-saksi yang indah bagi kerajaan-Mu. Terima kasih, berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kepada musik itu.